Om, Ya. ini kan yang lagi rame ini kan tentang Rempang ini. Hmm, hmm. Ini berasa banget sama kita, berasa kali lah. Karena kita tinggal memang di tanah Melayu ini. Betul, betul. Jadi penderitaan kawan-kawan saudara kita di sana itu yang menurut aku penindakannya itu sampai tembakan gas air mata, ada anak bayi yang sampai sesak napas, agak berasa di hati. Aku sudah baca-baca, udah lihat, tapi nggak terlalu komprehensif aku bisa menjelaskan benarnya kalau ada kawan-kawan yang bertanya. Kan kalau Bro Dodi ini cukup mengikuti, itu ceritanya gimana sih? Jadi saya lihat gini, family itu Rempang ini penduduknya ini penduduk asli, Asli, asli. asli. Jadi memang dari sebelum Indonesia merdeka sekitar 1800-an itu mereka sudah ada di situ Sebelum ada Indonesia. sebelum ada Indonesia. Dan mereka ini merupakan apa namanya? Bagian daripada Kesultanan Riau Lingga. Riau Lingga ya? Iya. Jadi alangkah apa rasanya marwah mereka sebagai masyarakat asli. Di situ ada sejarah-sejarah kehidupan mereka di situ kan. Mereka dipindahkan begitu, Dipaksa. dipaksa pindah. Ini bukan masalah mau diganti berapapun, mungkin nggak ada nilainya begitu Pak Min. Nah, inilah yang jadi masalah. Ini maksudnya sudah ke pride lah, udah maksudnya Right, memang tanah leluhur ya. tanah leluhur. Bukan tentang berapa lu mau kasih dia uang ya. Iya, Ada sejarah hidup yang nggak bisa diganti dengan apapun. betul. Dan di situ ada dibuktikan dengan adanya eh, kuburan Temanggung daripada Kesultanan. Ada ya. Ada. Terus ini kok sampai tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan. Kan ini kita di luar Rempang lagi, di luar Batam. Kita nggak tiba-tiba saudara kita dihajar seperti itu. Kita kan bisa lihat videonya. Iya, iya, iya. Itu wali kota Batam sebagai ex officio dia kan, dia ke sebagai Ex officio BP Batam. BP Batam ya kan kepalanya. Ini ada warganya Mhm. yang diberlakukan seperti itu kan nggak banyak nih. Ya. Omongannya nggak banyak. Ya. Tapi kan harusnya sebelum itu terjadi, maksud aku kalau memang mau ada investasi dari Cina katanya 11, sekian miliar US dollar. Sepemahaman aku ini, kan pasti udah ada omong-omongan lah sosialisasi. Meskipun di sana nggak kedengaran nama kita. Betul. Kita pokoknya kalau saudara kita di sana senang, kita senang aja. Tapi kalau Betul. saudara kita sakit, sakit di kita itu Iya. ceritanya cemara juga. Ya, kalau itu memang sangat apa ya, miris rasanya hati kita melihat itu ya. Karena saya rasa masih bisa lah dibicarakan. Pemerintah ini menjadikan masyarakat asli Rempang ini menjadi bagian yang terintegrasi dengan investasi. Mereka tidak menolak investasi, Pak Mili. Ini kuncinya. Keren, keren, keren. Iya. Keren, keren. Jadi saya berkomunikasi dengan orang tempatan itu. Mereka sampai nangis, Pak Mili. Mau melaut takut. Takut Takut, Pak Mili. di negara sendiri takut. Iya, udah nggak bisa lagi sekarang. Jadi fokusnya itu mereka harus pindah. Semua akses pelayanan pemerintah di shutdown. Anda bisa bayangkan, kecamatan di shutdown, sekolah di shutdown. Mau hidup jadi apa di situ? Nah ini, sampai yang tua-tua itu udah jantungan aja tiap hari itu. Ada. Aku thank you nih, Pak Willy. Siap, Aku baru dengar cerita ini. Tapi aku sedikit cerita lah ya. Ini tentang menurut aku agak agak terlalu keras, agak terlalu kasar tindakan aparatur kemarin terhadap warga bangsanya sendiri dengan membabi buta menurut aku, menembakkan gas air mata, pemukulan dan lain-lain itu. Aku punya pengalaman dulu zaman Pak SBY Presiden tahun 2007. Aku juga pernah jadi ketua penertiban dan pembebasan lahan untuk bangun double track kereta api mulai dari stasiun Tanah Abang sampai ke stasiun Maja. Oke. Ini ada Serpong di sini sepanjang lupa kurang lebih kalau nggak salah 78 km. Banyak lah itu, Pak. Panjang banyak. Yang itu. Kau tahu sendiri di dekat stasiun Tanah Abang itu ada Petamburan, daerah Petamburan. Iya, Itu iya, ribuan iya. rumah-rumah itu. Ya.
ini aku mau cerita sebenarnya tentang ini orang Indonesia ini orang paling baik gitu loh. Kalau negaranya mau, tapi caranya benar, sosialisasinya cukup waktunya, Betul. lalu komitmen yang disampaikan bisa dijaga. Alhamdulillah, aku bukan sombong. Aku ini kan mantan birokrat, Pak Mili. Betul. Betul. Hari ini ke politik, melihat seperti ini, ada birokrasi yang menurut aku nggak boleh begitulah memperlakukan anak bangsanya. Jadi pada waktu itu, aku berkomitmen. Ini yang di Petamburan aja aku kasih contoh. Jadi kalau ini jalan kereta api, yang mau dibangun double track itu di sebelah kanan jalannya. Oke. Di sebelah kirinya ada sebagian belum penuh, tapi masyarakat yang di sini ini minta tolong. Pak, kalau boleh kami minta waktu 1 tahun. Nanti kalau udah 1 tahun, kalau kami tidak pindah juga, kami silahkan diusir dengan cara paksa. Tapi ini tentu saja bukan diskusi 1 hari, ini cukup lama. Bagaimana kita menjelaskan bahwasanya kalau kereta api ini bisa dibangun double track di situ, maka yang akan hidup itu ekonomi, maka akan mendapatkan manfaatnya juga semua orang, termasuk mereka yang tinggal di wilayah itu. Akhirnya pada hari eksekusi itu, di mana pemerintah menyiapkan kerohiman, karena kami kan bekerja sama juga dengan Babinsa, dengan kepolisian, dengan Satpol PP. Kami sudah komitmen, oke, pindah di sini dalam 1 tahun, karena di sini biar dibangun dulu. Pindahlah, pindah ke sebelah kiri. Pada waktu pelaksanaan itu Satpol PP DKI itu yang sebelah kiri dihajar juga. Itu aku ribut di situ. Dengan represif ya? Represif di situ. Itu aku ribut, aku bilang, woi kalian nggak bisa. Aku ini udah punya janji sama mereka. Jadi aku hampir bentrok juga sesama ASN ini, sesama birokrat. Karena bukan apa-apa, ini orang Indonesia ini di semua tingkatan, di semua status sosial, mulai dari yang paling kaya sampai yang paling susah sekalipun. Kalau kita punya komitmen tinggi, menjelaskannya cukup waktunya, memberi pengertian dan pemahaman yang cukup sama mereka, nggak ada yang susah. Nah, akhirnya tadi, dengan mereka nggak boleh dipindahin. Aku hampir ribet situ. Akhirnya Satpol PP-nya memahami kebutuhan kita. Ini pindah sementara ke sini, ini rapi semua. Sampai bahkan, kami kan udah membebaskan tanah. Karena tadi aku ketua penertiban membebaskan. Akhirnya pada waktu kami mau membebaskan tanah, di mana di situ bahkan ada masjid di daerah Tanah Abang. Itu gimana tuh, Pak? Masjid itu? Nah, itu dia masjid. Akhirnya karena melihat komitmen kita tinggi sama masyarakat sini, itu para ulama lah, guru ngaji situ, aku juga nggak terlalu dekat. Itu ngelihatnya sayang, seneng sama kita. Oh ini bener nih anak-anak ini. Oh ini birokrat nih bener ini. Yang di sana aja dia hampir mau berkelahi sendiri karena dia pegang komitmen untuk memberikan waktu sama orang saudara-saudara kita yang kurang beruntung itu untuk biar bisa 1 tahun untuk memperbaiki dirinya. Karena mereka bilang, Bang, kalau aku nggak sanggup 1 tahun ini, aku udah gak usah diusir, aku pulang kampung. Karena ada yang dari Jawa, ada yang dari Medan juga. Masjid tadi seperti itu. Kita bangunkan lagi masjid. Karena itu kan kalau pasus-pasung di aturannya kita menggantinya dengan bentuk yang sama di tempat nanti yang kita siapkan. Betul. Tapi kan masjid ini awalnya, wah ini masjid negara mau melawan Tuhan nih segala macam. Begini juga kita mau melawan Tuhan, ngeri juga kita Pak ini. Tetapi benar, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Dipindahkan dengan lebih baik berarti ya masjidnya. Dengan lebih baik. Yang mau aku sampaikan apa? Cara-cara kita ini udah diajarkan oleh orang tua kita. Musyawarah untuk mufakat. Jangan bosan juga, jangan lu sekali nggak diterima sama warga, terus lu main kasar, enggak. Ya carilah hatinya. Ambil hatinya, di situ bisa. Itu pengalamanku. Alhamdulillah, sekarang kalau kalian naik kereta dari Tanah Abang, bahkan sampai ke Maja, bahkan sampai sudah mau ke Merak sana, itu double track. Nah, anak bebasin tanah. Tapi gini Pak Meli, itu kondisinya masjid dipindahkan memang murni untuk kemaslahatan umat, kemaslahatan bangsa, bukan untuk bisnis. Itu yang pertama. Di sini. Sama macam saudara-saudara kita di Lampang. Ini bukan hanya permasalahan relokasi biasa. Di situ ada sejarah yang nilainya tak terhingga bagi anak cucu kita. Nah, ini sebenarnya ya harus dipertahankan gitu Bang.
terintegrasi. Toh manusia mereka kan. Mereka manusia yang mungkin juga bisa digunakan di perusahaan investasi itu untuk bekerja. Itu tuh. Kecuali ini bukan manusia, hewan atau apa gitu kan. Begini Bang, kalau janji itu memang ada. Ini akan menyerap sekian Tenaga banyak kerja. masyarakat setempat akan dilibatkan gitu. Yang pertama kan mereka tuh bukan turun-temurun tuh dan nelayan dan petani itu satu. Kedua, udah nggak percaya dengan janji-janji. Itu kan kata pemilik kita bilang nih, masalah miscommunication yang nggak baik ini. Ya berarti kan ada yang salah. Jadi saya lihat kenapa pemerintah begitu kerasnya. Tanggal 28 Deadline ya. Agustus ya, September September deadline harus deadline. September 28 Agustus mereka MOU. 28 September deadline. Ini kan perjanjian antar bulan. Iya. September harus deadline-nya begitu. Kita Taruhlah baca. 1 bulan pemilih. Apa tak bisa rupanya di amandemen MOU ini? Kan ini perjanjian bisnis. Iya kan? Iya. Perjanjian bisnis. Oh, mungkin kami minta waktu lagi atau kami meminta untuk yang 6 kampung tua ini terintegrasi dong, gitu. Atau mereka yang minta itu nggak boleh ada terintegrasi. Coba buka dong MOU-nya ke kita. Saya cari di server BP Batam itu udah nggak ada soalnya MOU-nya. Tidak ada lagi MOU itu. Seharusnya itu kan publik itu ya. Bisa dilihat. Sebenarnya kalau bicara kepentingan negara bangsa, tentu saja rakyat di dalamnya. Betul. Karena kalau nggak ada rakyatnya nggak ada negaranya. Nggak ada negaranya. Ya, gitu ya. Nggak ada yang nggak bisa diamandemen di negara Nggak ini. ada. Yang nggak bisa diamandemen itu cuma Quran. Apalagi cuma perjanjian bisnis. Tuh. Kitab-kitab suci itu nggak bisa diamandemen. Kalau yang lain buatan manusia semua bisa diamandemen. Iya. Tapi aku agak tertarik tadi tentang yang kalau kata Adri tadi itu masyarakatnya terdiri dari nelayan, petani segala macam. Kalaupun akan diberikan kesempatan kerja, mereka juga sudah tidak percaya. Percaya karena terlalu sering dibohongi. Dulu, nah aku kurang tadi tambahkan tentang kerja-kerja penertiban pembebasan itu. Zaman Pak SBY itu memang ada itu dan itu dimasukkan kalau nggak salah aku peraturan 3 menteri atau lupa aku. Jadi begini, PMK, peraturan Menteri Keuangan. Jadi dalam setiap proyek pemerintah, ini kan pemerintah, kan, Iya. swasta bisa saja disamakan. Artinya negara dalam hal ini pemerintah bisa mintakan ketika akan kau bangun Rempang ini menjadi proyek kawasan industri tadi, ini harus menyertakan masyarakat sekitar. Ya kita memang nggak mulu-mulu semua harus berperan Iya. tanpa melihat kualifikasinya. Iya. Dulu juga tentu sesuai dengan kualifikasinya. Nah, lalu dengan sosialisasi, dengan bukan janji ya, dengan komitmen akan menyertakan masyarakat Rempang untuk ikut menikmati kalau kemajuan ini benar-benar datang. Di sini kan ada dialektika. Ya, harus itu. Pasti Buka dong. nggak mungkin kayaknya Kayak robot. nggak mungkin orang Indonesia nih Nggak. konyol, meskipun ya kita paham juga informasinya nih benar atau enggak. Ada juga kompor di sana nih yang manas-manasin masyarakat, ada nggak ya? Kalau itu kita akui ada. Ada ya. Ini dari statement salah satu anggota DPR itu Bang Taba Iskandar ya, yang juga beliau juga itu salah satu anggota DPR tahun 2004 yang menandatangani MOU pertama dengan MEG. Jadi beliau itu punya lahan di sana, ya, lahan di sana yang dia garap untuk kebun durian kalau nggak salah. Nah kemarin beliau dipanggil sama Polda, panggil untuk menyerahkan tanah itu, dan dengan ikhlas beliau menyerahkan. Ikhlas. Tapi beliau bilang dengan catatan, saya ini pendatang, penggarap. Tapi dengan 6 kampung tua yang lain, ini mereka adalah penduduk asli bahkan sebelum Indonesia merdeka. Tiba 16 Bang. 16 maaf ya. 16. 16 kampung tua. kampung tua. Bayangkan. Jadi ya mungkin yang provokator-provokator itu bisa jadi kepentingan daripada ada yang memiliki lahan mungkin 100 hektar, 300 hektar, dia sudah usahakan. Rasa sakit lah menyerahkan dengan begitu aja tanpa ada ganti apapun. Yang diganti itu kan hanya yang ada di kampung tua ini. Nah, dan itu hanya bagian kecil lah saya rasa Bang. Kalau Bagian mereka kecil, ya. karena mereka tidak ada alas haknya.
Oke. Jadi no problem lah. Tapi dengan saudara-saudara kita yang di kampung tua ini, Itu sih yang jadi. undang-undang pokok agraria itu kan tanah wilayah itu keras loh Bang ini. Iyalah. Ini thank you Siap. Family, Dre. Ini penting diskusi karena di lapangan kawan-kawan kita Iya. seluruh kader Partai Demokrat khususnya yang di luar Sumatera sana. Iya. Karena meskipun kita di Medan, di Sumatera Utara, ini nanya kadang-kadang, Kot, ini gimana Rempang tuh? Nah, mungkin melalui diskusi kita ini mudah-mudahan cukup bisa memberikan pemahaman kondisi Amin. yang sebenarnya tentang Rempang hari ini. Dan kita berdoa, Amin. semoga pemerintah mau membuka, memberi sedikit hatinya, Iya. bahwasanya yang tinggal di Rempang ini adalah warganya, rakyatnya. Seperti kita sampaikan tadi. Nggak ada negara ini kalau nggak ada rakyatnya. Bahkan sebelum negara ini ada, saudara-saudara kita udah sana. Dan kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang ada di Rempang, dalam kondisi apapun, semoga mereka tetap sehat, Amin. dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada mereka untuk mereka bisa mempertahankan haknya kalau memang itu hak. Terakhir satu lagi terkait dengan aparat penegak hukum yang ikut membantu negara dalam hal ini untuk melakukan penertiban dan pembebasan di sana itu, kita juga meminta lah, kalian juga mau TNI mau Polri, kalian itu berasal dari rakyat. Iya, keluarga Ya, kita juga kan. keluarga kita aja. Jangan-jangan ada sepupu kalian di situ, Betul. ada tulang kalian, nan tulang, ompong yang pernah di sana. Jadi insya Allah doa kita hasilnya baik untuk bangsa dan negara ini. Gimana? Saya rasa perlu saya tegaskan lagi bahwasanya saudara-saudara kita di Rempang itu tidak anti investasi, tetapi mereka sangat cinta dengan tanah airnya, ya, cinta dengan kebudayaan luhurnya. Di situ mereka turun temurun sejak tahun 1800-an. Mereka itu histori itu yang mereka tidak mau hilang, Bang. Jadi ya kita berharap mudah-mudahan pemerintah seperti yang Pak bilang tadi bisa memberikan ruang waktu lagi. Kalaupun ada deadline tanggal 28, yang namanya MOU bisnis itu bisa kita bicarakan lagi. Nah, itu kan bukan saklek gitu, ya. Nah, itulah yang mungkin kita kita minta kepada pemerintah untuk lebih membukakan hati lagi, pemerintah. Amin, mudah-mudahan bisa lah. Pak Jokowi itu bisa dia. Iya. Kenapa? Karena beliau tuh punya nama pada waktu bisa memindahkan pasar Solo. Iya, pasar apa namanya? Lupa ya, Bang. Iya. Tapi memindahkan pasar tanpa konflik. Di Tanpa situ beliau namanya Mulai naik, ya. Dan hari ini kita yakin Amin. Pak Jokowi dengan pengalamannya di Solo sehingga hari ini bisa menjadi presiden di negara kita ini, mampu menyampaikan kepada menterinya, Ya. kepada seluruh aparat di bawahnya untuk melakukan hal-hal serupa di Rempang. Rempang adalah tanah milik warga Rempang. Ketika Rempang akan diambil oleh warga atau kelompok usaha apapun namanya tanpa melalui mekanisme yang baik, undang-undang yang kita junjung, Ya. kalau memang sampai itu terjadi, kita harus ke sana. Ente? Deh,